Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Seperti biasa, kita akan membahas manhwa It's Over the Queen, So Fresh Husband is Actually Invisible. Tapi sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Tanpa basa-basi lagi, kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan Kyotian yang sedang bengong dengan keinginan aneh mereka berdua yang tidak mau kalah satu sama lain. Beberapa saat kemudian, Ziroyan menanyakan kepada Sayuan, kalau tidak salah, Sayuan tidak punya ayah, ibu dan saudara kandung. Ziroyan mengingat saat Ziroyan dan Sayuan menangis dan saling berpelukan satu sama lain karena mabuk. Entah apa yang dipikirkan Ziroyan, tiba-tiba Ziroyan meminta kepada Sayuan untuk tinggal di istananya. Kyotian dan Sayuan pun kaget. Kyotian berpikir apakah Ziroyan tidak cemburu lagi dan membiarkan Sayuan tinggal di istana. Sayuan tersenyum dan menanyakan apakah Ziroyan kasihan kepada Sayuan. Ziroyan mengatakan, "Bagaimana mungkin? Bagaimana aku bisa merasa kesepian padamu, sapi mati? Kau pasti akan menemukan cara untuk merayu suami Kyo di luar istana. Tinggal di istana di bawah pengawasanku, aku akan memaafkanmu supaya kau tidak dapat memainkan trik apapun. Dan kau tidak dapat mencurinya. Ya, aku tidak peduli apakah kau sendirian atau tidak. Aku hanya khawatir kau akan merayu suami Kyo." Sayuan pun menolak tawaran dari Ziroyan. Ziroyan menanyakan apakah Sayuan takut. Ziroyan mengatakan jika Sayuan ingin bertarung, datanglah dengan cara bermartabat. Jika Sayuan tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu, maka Sayuan tidak dapat menjadi kaisar. Ziroyan dan Sayuan pun tidak bisa terhindarkan dari adu bacot mereka satu sama lain. Sayuan mengatakan, "Demi roti kukus yang sangat imut dan baik hati, aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku akan terus terang. Aku bukan seorang putri dari negara yang ditaklukkan, tetapi kaisar iblis dari kerajaan iblis Yuanzi. Dunia luar memanggilku kaisar perempuan Holy Demon." Kyotian pun kaget dengan apa yang baru saja Sayuan katakan dan tidak menduga bahwa Kaisar Holy Demon ternyata bukan manusia. Loh, emangnya Kaisar Holy Demon manusia Bambang? Udah jelas namanya Holy Demon, masa iya kaisarnya seorang manusia? Kan gak masuk akal. Ziroyan pun tidak menduga bahwa identitas asli dari Sayuan merupakan seorang kaisar dari Holy Demon. Dan Ziroyan harus lebih berhati-hati. Jangan sampai Sayuan mencuri Kyotian darinya. Sayuan meminta maaf kepada Kyotian karena telah menyembunyikan identitas aslinya. Dan Sayuan menyuruh Kyotian untuk mempercayai Sayuan. Karena apa yang Sayuan katakan kepada Kyotian semuanya benar, kecuali identitasnya. Sayuan terpaksa menyembunyikan identitasnya karena dirinya adalah ras Holy Demon. Dan umat manusia masih tidak bisa menerima keberadaan ras iblis. Kyotian dengan serius menanyakan kepada Sayuan, jika benda itu rusak, apakah akan sakit? Apakah akan bertahan selamanya? Apakah perlu dipoles secara teratur? Jika kalian para iblis ingin mendekorasi, apakah kau akan membuat lubang di dalamnya? Apakah itu sakit? Sayuan menjawab, tanduk iblis adalah simbol dari klan Holy Demon kita. Dan ini juga merupakan bagian tubuh yang paling keras. Kalau rusak pasti sakit. Dan keluarga kami tidak punya kebiasaan untuk melubanginya. Sayuan menanyakan apakah Kyotian tidak merasa aneh saat melihat tanduk dan ekor Sayuan. Kyotian tidak menduga bahwa Sayuan mempunyai ekor, dan Kyotian pun langsung semangat dan langsung melihatnya. Sayuan mengatakan, "Kakak Kyo, tidakkah menurutmu aneh?" Kyotian memukul kepala Sayuan dan mengatakan, "Bukankah itu hanya menumbuhkan tanduk dan ekor?" Kyotian sempat mau memukul kepala Sayuan lagi,
Tapi ternyata Qiutian hanya memegang kepala Shaoyuan dan mengatakan, "Orang yang ku kenal bermaga Luo dan namanya Luo Qingyuan. Itu tidak disebut ras Holy Demon." Shaoyuan yang terharu pun langsung mau memeluk Qiutian. Tapi Ziroyan menghalanginya dan menyuruh Shaoyuan untuk tidak berbuat macam-macam kepada Qiutian. Shaoyuan pun kesal kepada Ziroyan yang tidak bisa membaca suasana dan langsung berkelahi. Qiutian menyuruh Wang Cai untuk merekamnya. Tapi ternyata Wang Cai sudah merekamnya sebelum Qiutian menyuruhnya. Qiutian pun memberi pujian kepada Wang Cai. Dan Qiutian meminta maaf karena mengatakan bahwa Wang Cai adalah sistem suara yang cerdas sebelumnya. Qiutian memisahkan Shaoyuan dan Ziroyan yang sedang berkelahi. Qiutian menanyakan kepada Shaoyuan mengapa dirinya memilih membongkar identitasnya saat turun ke bisnis. Shaoyuan menghela nafasnya dan mengatakan, "Sebelum memulai bisnis, Ziroyan, aku perlu memberitahumu satu hal. 3000 dunia hanyalah sebuah nama konseptual. Ada banyak dunia, jauh lebih dari 3000 di antaranya. Begitu aturan dilanggar, ruang tidak stabil, auranya kacau, dan dinilai tidak bisa bertahan lama. Batas semacam ini disebut domain tandus. Wilayah tandus selatan pernah disebut domain api selatan atau Nanyan. Wilayah ini pernah diperintah oleh sebuah dinasti yang disebut Kerajaan Yan Agung. Namun 60.000 tahun yang lalu pertempuran dunia alam menghancurkan dunia alam. 2000 tahun yang lalu wilayah api selatan dipastikan tidak dapat bertahan hidup secara normal dan ditetapkan sebagai wilayah tandus, sehingga dinamai wilayah tandus selatan. Shaoyuan memegang tangan Ziroyan dan mengatakan dengan serius bahwa dunia yang Ziroyan alami sejak kecil sebenarnya semuanya adalah palsu. Ziroyan pun terdiam sejenak. Ziroyan tidak masalah apakah itu benar atau palsu, karena dirinya adalah permaisuri Yan Agung, penguasa banyak orang di dinasti Yan Agung. Shaoyuan memeluk Ziroyan dan mengatakan, benar-benar pantas menjadi seorang wanita yang merampok pria dari kaisar ini. Dan dia mampu menstabilkan pikirannya begitu cepat. Sungguh menakjubkan. Dilihat dari dekat, kamu tidak seburuk itu. Bahkan jika kamu menjadi gadis kecil di masa depan, kakak tidak akan mempermalukanmu. Ziroyan pun kesal dan mencubit itunya Shaoyuan. Shaoyuan pun mendesah. Shaoyuan meminta Ziroyan untuk berhenti dan segera membicarakan tentang bisnis. Shaoyuan memberitahu bahwa penyebab masalah ini ada hubungannya dengan ayah Ziroyan. Shaoyuan menjelaskan, di awal kerajaan iblis Yuanzi, mantan kaisar iblis dan permaisuri juga adalah orang tuaku. Mereka telah berperang saudara sejak aku lahir 20 tahun yang lalu. Saudara laki-laki dan perempuanku juga meninggal setelah orang tua mereka meninggal dalam peperangan. Untuk memperjuangkan kekaisaran, aku dikejar untuk dibunuh. Setelah aku berhasil naik tahta, aku tidak sengaja melihat perjanjian Tripati atau perjanjian tiga pihak tentang dinasti Yan Agung dari kakak kaisar ke-18. Tercatat informasi yang diperoleh dari sekte Holy Demon di bawah kakak Li bahwa tandus selatan sekarang dikendalikan oleh kekaisaran Dongyan dan pavilion Tianji. Alam ini dianggap sebagai tempat uji coba untuk menilai generasi muda keduanya. 100 tahun yang lalu, percobaan lain dimulai, dan generasi muda kekaisaran Dongyan dan pavilion Tianji menemukan keajaiban baru. Di gunung terdapat mayat naga. Mereka melihat si Dizun yang masih bayi untuk pertama kalinya. Shaoyuan membiarkan Ziroyan untuk mencerna informasi tersebut. Ziroyan berpikir, dua kekuatan, kekaisaran Dongyan dan pavilion Tianji, menemukan ayahku dalam 100 tahun.
Jadi mengapa ayahku baru berusia 20 tahun ketika dia mendirikan negara ini 45 tahun yang lalu? Juga, seperti yang disebutkan Qiotian sebelumnya, pengalaman ayah agak disengaja. Si Royan menanyakan kepada Sayuan apakah dunia palsu dimulai sejak ayah si Royan diadopsi 65 tahun yang lalu. Sayuan menjawab iya, setelah menemukan ayah si Royan 100 tahun yang lalu. Kekaisaran Dongyan dan Pavilion Tianji memikirkan banyak cara. Tetapi mereka tidak dapat melepaskan mayat naga dan membuka segel es. Baru setelah munculnya harta kultivasi bawaan, embrio bawaan, semuanya mulai berubah. Dengan cara ini, klan Holy Demon, Kekaisaran Dongyan, dan Pavilion Tianji saling mengenal. Darah kaisar tidak bisa dirampas dengan paksa, tapi ada cara lain, yaitu membagi satu menjadi 3 bagian. Dan dari sinilah perjanjian Tripati terbentuk. Kakak Kaisar ke-18, Raja Kekaisaran Dongyan, dan penguasa Pavilion Tianji. Mereka menyegel kultivasi mereka. Dia sendiri yang membawa Zidishun yang masih bayi ke sini. Secara pribadi membawa Zidishun ke desa itu. Sejauh ini kehidupan palsu ayah Zidishun telah dimulai. Awalnya menurut perhitungan Pavilion Tianji, harta embrio bawaan masih memiliki waktu 60 tahun untuk matang. Tapi sekarang ada yang tidak beres, dan waktu kematangannya semakin cepat. Si Royan tidak mengerti apa itu harta embrio bawaan, dan menanyakan kepada Sayuan apa itu harta embrio bawaan. Sayuan mengatakan bahwa harta embrio bawaan sudah ada pada si Royan. Si Royan pun tidak tahu bahwa harta embrio bawaan berada pada dirinya. Si Royan mengeluarkan sebuah segel giok yang agung, dan ternyata segel giok tersebut merupakan harta embrio bawaan. Sayuan mengatakan, setelah keberuntungan nasional berhasil didapatkan dan segel giok negara diabaikan dan dimatangkan, saatnya untuk menjarah keberuntungan nasional. Si Royan menanyakan, jika keberuntungan nasional dijarah, apa yang akan terjadi? Sayuan menjelaskan, beda pilihan, beda hasil. Pilihan pertama, keberuntungan nasional dijarah, melambangkan kematian dinasti Yan Agung. Subjek dari seluruh dinasti Yan Agung akan mati sepenuhnya, meninggalkanmu sendirian sebagai kaisar yang ditaklukkan. Pilihan kedua adalah kamu sebagai kaisar, memilih untuk melawan serangan balik dari penjarahan negara, pengorbanan diri untuk melindungi rakyat Yan Agung ini. Bukankah kamu mengatakan bahwa semua ini palsu? Bukankah seharusnya orang-orang biasa dan pejabat ini? Ucap si Royan. Sayuan mengatakan bahwa semuanya palsu, tetapi dinasti Yan Agung itu nyata. Orang pertama dibuang ke sini setelah ingatan mereka rusak. Namun seiring berjalannya waktu, populasi meningkat secara alami. Dan ada orang-orang yang ditangkap dari tempat lain dan dirusak ingatannya dan disesuaikan. Si Royan menanyakan, bagaimana dengan mayat naga yang tidak bisa dipindahkan? Apa pada akhirnya ditangani? Sayuan menjawab, setelah kristal es yang menyegel ayahmu meleleh, mayat naga itu terbentang dan berubah menjadi pegunungan besar. Sekarang menjadi pegunungan Qingyan, dan kakak Kyo seharusnya bisa merasakan hal ini. Pantas saja, kalau yang dibesarkan dan ditanam di gunung ini enak sekali. Lalu, bukankah yang kuternak itu babi naga, ayam naga, bebek naga, dan ikan naga? Ucap Qiotian. Qiotian langsung memukul kepala Sayuan karena kesal. Kenapa Sayuan tidak memberitahu Qiotian sebelumnya? Jika Sayuan memberitahu Qiotian sebelumnya, Qiotian bisa menjual ternaknya dengan harga yang sangat mahal. Si Royan khawatir dan menanyakan apakah Sayuan tahu tentang hilangnya ayah si Royan dan 2 saudaranya.
Sayuan mengatakan bahwa ayah Ziroyan pasti baik-baik saja. Karena menurut catatan intelijen, ayah Ziroyan telah diselamatkan oleh ibunya Ziroyan. Ziroyan pun kaget setelah mendengar ibunya yang menyelamatkan ayahnya. Sayuan pun menceritakan kepada Ziroyan. Setelah ayah Ziroyan mengetahui tentang penjarahan keberuntungan nasional, dia diam-diam meninggalkan dinasti Yan Agung. Dan susunan hantu yang membingungkan pikiran gagal saat itu. Dia melihat penampilan sebenarnya dari wilayah Tandus Selatan. Oleh karena itu, dia diburu oleh murid-murid utama yang dipimpin oleh kerajaan Dongyan dan Pavilion Tianji. Kemampuan Ibu Ziroyan sangatlah mengerikan. Dalam situasi keadaan tersegel, dia masih bisa bertarung 1 lawan 2. Ada tanda-tanda samar kewalahan. Tetapi tiba-tiba sebuah tangan merobek ruang dan membawa orang tua Ziroyan pergi tanpa jejak. Menurut dugaan kakak kaisar, latar belakang Ibu Ziroyan mungkin sangat menakutkan. Karena dia menyelamatkan ayah Ziroyan, dia mengekspor dirinya sendiri. Tangan besar itu seharusnya dibuat oleh anggota keluarganya yang kuat lainnya. Ayah Ziroyan seharusnya hidup di bawah pengaruh Ibu Ziroyan. Adapun mengapa dia tidak kembali untuk menemukan Ziroyan, Sayuan pun tidak tahu. Ziroyan melihat Kyotian yang sedang bengong dan menanyakan apa yang sedang Kyotian pikirkan. Kyotian mengatakan bahwa dirinya sedang memikirkan kerajaan Dongyan dan Pavilion Tianji yang terlalu buruk. Bagaimana mereka bisa mengendalikan hidup orang lain? Itu terlalu berlebihan. Kyotian menyuruh Ziroyan untuk tidak khawatir tentang ayah Ziroyan yang telah dikendalikan oleh orang lain. Karena sekarang ayah Ziroyan sedang berada di kampung halaman ibunya Ziroyan. Dan mereka telah hidup dengan tenang dan menyuruh Ziroyan untuk beristirahat dengan baik. Kyotian iri dengan kehidupan ayah mertuanya yang begitu baik. Karena begitu enaknya kehidupan ayah mertuanya, sampai-sampai ayah mertua tidak mau pergi dari kampung halaman Ibu Ziroyan. Sedangkan dirinya selalu bertemu dengan orang gila yang memaksa Kyotian untuk membunuh mereka. Padahal Kyotian hanya ingin makan dan hidup dengan tenang. Ziroyan dan Sayuan pun tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Kyotian sampai-sampai bengong seperti itu. Ziroyan menanyakan kepada Sayuan, apakah setelah ayahku menghilang, aku menjadi penggantinya? Sayuan menjawab, itu benar. Pilihan pertama untuk alternatif adalah sang pangeran, kakak tertuamu. Tetapi kakakmu belum membangkitkan darah ortodoksi dari kaisar umat manusia. Dan hal yang sama berlaku untuk kakak yang kedua. Awalnya ketiga pihak putus asa. Tetapi tanpa diduga lebih dari 4 tahun lalu kamu terbangun. 4 tahun lalu sungguh takdir. Ketika aku jatuh ke dalam situasi putus asa, aku terbangun 4 tahun lalu. Lalu aku mengambil posisi Kaisar Iblis dan menyelamatkan hidupku. Kyotian mengatakan, 4 tahun yang lalu, kebetulan aku juga hampir mati 4 tahun yang lalu. Ziroyan pun kaget dan menanyakan, hampir mati? Apakah itu terjadi di dunia asalmu? Kyotian menceritakan kejadian 4 tahun yang lalu. Hari itu sangat menyedihkan. Hujan turun dengan deras. Dan aku diburu. Orang-orang itu sangat kejam dan aku disayat lebih dari belasan kali. Aku diselamatkan oleh seorang gadis. Pada saat itu, mengapa para pembunuh itu tidak menemukanku? Bahkan jika bersembunyi di gang, gelap di malam hujan, itu tidak dapat membuat orang lain buta. Dan bagaimana gadis itu pergi? Ziroyan menanyakan, seperti apa rupa gadis itu? Sedangkan Sayuan menanyakan apakah nantinya gadis itu akan menjadi orang yang sangat penting bagi Kyotian. Kyotian menjawab, tidak, gadis itu menghilang seperti hantu. Tetapi
Intinya bukankah apa yang kita alami 4 tahun yang lalu? Kita sangat ditakdirkan dan serupa. Kita semua mengubah krisis menjadi keselamatan dan bergerak menuju sisi yang lebih baik. Seperti apa tampilannya, apakah itu penting? Meskipun rambut perak sangat langka, dia sangat cantik. Matanya yang cerah yang sangat mirip denganmu. Di antara alisnya, dia hampir mirip persis sama denganmu, menawan dan mengharukan. Sayuan dan Ziroyan mengira bahwa apa yang Kyotian ucapkan tadi hanyalah sebuah ucapan untuk membodohi mereka berdua. Kyotian membayangkan kembali sosok wanita yang menolongnya. Sosok wanita tersebut mempunyai mata yang sama dengan mata Ziroyan dan memiliki alis yang sama dengan alis Sayuan. Tanpa sepengetahuan Ziroyan, Sayuan langsung memeluk Kyotian. Ziroyan yang melihatnya langsung emosi dan menyuruh Sayuan untuk melepaskannya. Sayuan mengejek Ziroyan dan tidak mau melepaskannya. Ziroyan pun tambah emosi dan langsung memisahkan mereka berdua dan langsung mencubit Sayuan. Kyotian menyuruh Wang Cai untuk merekamnya. Seperti biasa, Wang Cai pun sudah melakukannya sebelum Kyotian menyuruhnya. Kyotian pun senang dan memberi Wang Cai pujian. Mungkin pembahasan kali ini sampai di sini terlebih dahulu dan sampai jumpa di next video.